Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ulid wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arinna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk kembali. Oke, untuk selanjutnya berilah absen dulu ya. Ahmad Fikri Maulana, Cantika Ayu, Cindy Laura, Devi Indah, Jessica, Melani Ayu, Nafiza Melia, Nuri Syifa, Royhul, Muhammad Farel, Muhammad Irgi, Muhammad Hafid, Dwi Kartika, Okta Faradina, Rama Arianto, Kori Wadeni, Rival, Rendra, Sindra Anita, Fala Syifa. Hari ini masuk semua ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bangku ibuku.
Paham ya? Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Selamat malam. Yuk, masih ada yang belum fokus ya. Kita ulang lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, sudah fokus. Silakan duduk kembali. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang proses bisnis menurut bidang bisnis tanaman. Dan pada pertemuan hari ini kita belajar tentang profil agripreneur dan peluang usaha di bidang Agribisnis tanaman. Kira-kira kenapa kok perlu dipelajari? Ya, karena nantinya ketika kalian lulus ataupun nanti sebelum lulus bisa sebagai bekal kompetensi kalian untuk merancang dan menciptakan usaha di bidang Agribisnis tanaman. ya. Kemudian selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu agripreneur? Ada Bu. Ya, silakan. Izin jawab. Agripreneur merupakan wirausaha yang bergerak di bidang pertanian ataupun orang yang mengorganisasikan dan mengelola atau menanggung resiko suatu perusahaan pertanian atau agribisnis. Bagus sekali jawabannya, sangat bagus ya. Jadi secara singkatnya agripreneur itu kan terdiri dari dua kata ya, agri dan entrepreneur. Agri itu pertanian, entrepreneur adalah pengusaha. Jadi pengusaha di bidang Pertanian. atau agribisnis tanaman. Kemudian kira-kira apa bedanya dengan petani? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Petani hanya mengerjakan usaha untuk kemudian sekedar dijual atau dikonsumsi sendiri. Ya. Sedangkan agripreneur mampu menciptakan keunggulan, inovasi, memiliki kemampuan berkarya secara inovatif. Ya, betul ya, sangat betul yang dijelaskan temannya. Jadi namanya agribisnis tanaman itu tidak hanya fokus pada satu kegiatan saja. Kalau petani itu kan hanya produksi saja, hanya menanam saja. Ya, kalau agripreneur itu luas, bisa usaha di bidang pemasarannya, bidang persiapannya, ya, pengolahan hasilnya, termasuk juga budidaya tanamannya. Seperti itu ya. Kemudian jika kalian amati di sekitar kalian, ya, kira-kira apa saja usaha atau pekerjaan di bidang agribisnis tanaman? Ya, silakan. Dari bidang yang pertama petani padi, yang kedua budidaya tanaman hias, yang ketiga budidaya bibit tanaman. Ya, bagus sekali. Mungkin ada jawaban lain yang kalian amati di sekitar kalian? Ya, jadi tadi sudah lengkap ya dijelaskan oleh Hafid. Ada yang sebagai apa? Petani ya. Kemudian sektor hulunya, ada sektor pengolahannya sampai ke pemasarannya. Oke, sudah bagus. Kemudian untuk selanjutnya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengidentifikasi ya, diharapkan kita dapat menganalisis peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita ya pada pagi hari ini, jadi nanti bila bentuk kelompok, kalian bentuk kelompok kecil untuk diskusi. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD, di situ ada permasalahan. Nanti kalian diskusi solusinya apa kira-kira, ya. Kemudian nanti ada presentasi. Tentunya nanti Bu Dila melakukan penilaian. Penilaiannya apa saja? Yang pertama penilaian LKPD-nya, ya. Yang kedua dalam diskusi kalian harus aktif. Jadi ketika diskusi harus bekerja sama. Kemudian tiap peserta didik harus menuangkan idenya untuk menyelesaikan solusi, gitu ya. Kemudian juga Bu Dila akan menilai keterampilan kalian ketika presentasi dan juga tanya jawab. Jadi nanti presentasinya harus apa, jelas ya, komunikatif. Kemudian juga ketika tanya jawab harus kritis, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Bu Dila akan memaparkan sedikit tentang profil agripreneur. Jadi seperti yang sudah dijelaskan temannya tadi, agripreneur adalah apa? Seseorang yang memiliki usaha
Ya, kemudian produksi usaha tani, pengolahan hasil, sampai ke pemasaran. Nah, kemudian sebagai seorang agripreneur tentunya kita harus punya karakter. Ya, tujuannya untuk apa? Biar selain usahanya sukses, kemudian menciptakan kesejahteraan, ya. Di sini ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang agripreneur. Yang pertama adalah jujur. Ya, saya kira jujur ini di semua pekerjaan harus kita terapkan, ya, tidak hanya di agripreneur. Jujur, contohnya kalian menanam tanaman yang bukan organik, tapi ketika kalian jual, kalian bilang ini produk organik. Itu kan sudah tidak termasuk karakter seorang agripreneur. Kemudian disiplin, harus disiplin. Contohnya, ketika kalian harus melakukan pemupukan, tapi kalian molor atau tidak memperhatikan waktunya, nanti juga akan mempengaruhi apanya? Hasilnya, gitu ya. Jadi harus disiplin. Kemudian mampu bekerja sama, ya. Sebagai seorang entrepreneur tentunya harus bekerja sama. Kenapa? Kalau kita petani, tapi kita nggak bisa bekerja sama sama pemasaran, terus produknya kita mau dijual ke siapa? Kan gitu ya. Jadi harus bekerja sama. Kemudian energik dan kuat, tangguh dan pantang menyerah, kerja keras itu jadi satu kesatuan. Tentunya sebagai seorang entrepreneur, ketika ada permasalahan, kita harus tetap tangguh dan pantang menyerah, harus cepat-cepat mencari solusi yang tepat, gitu ya. Kemudian kreatif dan inovatif. Ini juga berhubungan dengan berorientasi jangka panjang. Karena teknologi, ya, zaman itu semakin berkembang, kita nggak bisa hanya jual satu produk yang itu saja, ya, dunia harus berkembang. Itu namanya berorientasi jangka panjang. Kemudian mampu membaca peluang usaha. Ini juga ada kaitannya dengan perkembangan teknologi, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bahas tentang peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Apa itu peluang usaha? Kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan bisnis. Ya, jadi peluang usaha itu adalah kesempatan atau bisa juga ide. Misalkan kalian punya ide, ya, yang kemudian dikembangkan, itu namanya sudah peluang usaha. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan bisnis. Tentunya dalam bisnis kita tujuannya untuk meraih pendapatan, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa peluang usaha. Nantinya misalkan kalian ingin usaha di bidang agribisnis tanaman, itu ada beberapa jenis. Ada hulu. Hulu itu sebelum produksi. Contohnya apa? Penyedia pupuk. Apalagi? Pestisida. Apalagi? Kemudian on-farm atau budidaya apa contohnya? Ya, apalagi? Intinya di on-farm ini adalah petaninya, ya, pelaku usaha taninya. Kemudian off-farm untuk pasca panen apa contohnya? Hasil panen. Ya, pengepul hasil panen, ya. Kemudian industri Pemasaran. Oke, pemasar apa contohnya? Pemasaran apa? Pemasar benih. Ya, betul sekali. Orang yang jual di pasar itu termasuk di mana? Orang yang jual sayur termasuk bagian yang mana? Betul. Orang yang jual selai tomat bagian mana? Farm atau pasca panen. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menyimak tayangan video, ya, tentang seorang agripreneur yang bisa melihat peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Indi. Saya petani beras Sukabumi, tepatnya di Desa Magaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya berfokus pada budidaya hortikultura
alhamdulillah hari ini kami sudah membentuk sebuah korporasi pertanian yaitu Koperasi Tani bernama Tani Mandiri Sejahtera atau Tamar Agrokop. Koperasi Tani Mandiri Sejahtera ini merupakan koperasi produsen pertanian yang tepatnya berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, yang alhamdulillah sudah tersebar di 7 desa sekecamatan Sukaraja. Alhamdulillah saat ini kami memiliki lahan seluas 25 hektar dan tersebar di daerah tersebut. Alasan saya menjadi petani, pertama karena saya merupakan anak dari seorang petani dan lahir, tumbuh dan besar di keluarga petani, kemudian hidup di lingkungan pertanian, dan kemudian saya pun pendidikan S1 agribisnis di Universitas Juanda Bogor, Fakultas Pertanian, dan karena hal tersebutlah membuat saya terpanggil untuk kemudian mengembangkan pertanian dan untuk memajukan bangsa ini adalah pertanian. Saya menjalankan usaha pertanian ini sejak tahun 2016. Dimulai dari lahan sedikit, kemudian berkembang, saya kembangin dari mulai lahan orang tua, kemudian saya berani menyewa lahan sekitar, dan alhamdulillah lahan yang saya garap saat ini sekitar 2 hektar, dan Anda tergabung pada koperasi tadi seluas 25 hektar. Komoditi yang kami tanam saat ini atau produksi saat ini mulai dari cabai-cabean, dari cabai rawit, cabai keriting, kemudian cabai besar, kemudian kita punya tomat, timun, terong ungu, sayuran daun, sayuran daun pun kita punya dari mulai sawi putih, sawi hijau, pakcoy. Artinya sayuran-sayuran hortikultura itu yang permintaannya ramai di pasar kami tanam dengan produksi. Nah, kemudian untuk pemasaran sayuran kami, alhamdulillah kami sudah tersebar di beberapa pasar, mulai dari pasar tradisional seperti pasar Pasundan Sukabumi, kemudian kita juga masuk ke pasar Tanah Tinggi Tangerang, dan pasar-pasar online seperti Edelpan, kemudian ada Segari, ada Cari Sayur oleh Paskomnas, kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa mereka seperti Tapak Ragam Pangan, kemudian ada Triple S, dan juga beberapa pasar-pasar lain yang kami jajaki. Saat ini produk yang kami pasarkan ini alhamdulillah mulai dari sayuran segar jelas, yang terbanyak sayuran segar. Kemudian kita juga lagi mengembangkan di olahan. Pertama ada aneka sambal. Aneka sambal ini mulai dari cabai hijau, kemudian menggunakan cabai rawit dengan topping yang macam-macam, mulai dari cumi, ada ikan teri, ada rebun, ada pete. Kemudian untuk cabai bubuk kita lagi membuat buah cabai. Kemudian kita pengen juga membuat semacam chili oil, kemudian bisa dipasarkan ke kayak dimsum seperti itu. Awal mula kami membuat olahan seperti ini karena kita melihat bahwa cabai ini merupakan komoditas yang cukup mendapat inflasi, fluktuasinya cukup tinggi, harganya bisa berubah secepat itu. Kemudian juga cabai ini mudah rusak. Nah, karena kalau dalam 4 tahun kayak cabai yang patah, kemudian cabai-cabai yang sudah kecil itu kadang-kadang itu kan salah laku. Nah, itu bisa kita keringkan. Kemudian kalau sambal kita ngelihat bahwa masyarakat Indonesia ini ngelihat sambal ini kayak semacam makanan pokok ya. Jadi itu menjadi peluang usaha bagi kami, menjadi nilai tambah yang dulunya kita jual segar, sebagian kita olah menjadi aneka sambal. Seperti itu. Untuk mengolah ontong sendiri, kita mulai dari olahan seperti biasa, kita menggunakan skala manual atau konvensional seperti bajak pakai kultivator, pakai jangkau biasa, kemudian kita membuat beddingan. Kemudian alhamdulillah sekarang di kami sudah terbiasa menggunakan plastik musa untuk menahan gulma, kemudian juga dapat membuat tanah lebih hangat sehingga tanaman itu akan lebih stabil. Kemudian juga membuat pupuk lebih berimbang karena dengan adanya plastik musa ini bisa mengendalikan gulma hama-hama yang dapat ditekan oleh plastik sendiri. Kemudian juga saat ini yang pun setelah pembukaan lahan kita tanam si manual karena kalau di agak sulitnya kalau pakai mesin teknologi yang seperti di padi. Kemudian setelah penanaman kami panen secara manual, panen juga kita perawatan panen kita masih manual, paling kayak semacam penggunaan itu. Alhamdulillah kami sekarang mencoba menggunakan smart farming mas dan perawatan. Nah, smart farming sendiri itu kita coba untuk pertama penyiraman otomatis karena jadi kami cukup musim kemarau tuh kadang-kadang cukup lama, cukup panjang. Jadi
Dengan adanya smart farming ini kita menekan bagaimana tenaga kerja untuk penyiraman ini tetap bisa dipakai untuk kerjaan lain. Tapi penyiraman kami menggunakan smart farming. Alhamdulillah kita sedang mencoba smart farming dan sudah berjalan juga. Selain penyiraman tadi kita pun menggunakan untuk pada pemupukan susulan. Jadi tanaman ini akan dipupuk secara otomatis menggunakan sistem kami dan diairi dengan baik, karena kan kalau secara manual itu cukup lama ya, dan membutuhkan tenaga yang banyak juga. Nah dengan adanya smart farming ini kita akan mengurangi tenaga kerja dan memastikan pupuknya tepat sasaran, tepat guna. Karena apa? Kita menggunakan sensor, kita akan tahu pH-nya berapa, kemudian kekurangan N, kekurangan P atau kekurangan A itu ketahuan dari sensor itu. Jadi pupuk itu kita akan berikan sesuai kebutuhan tanaman, tidak lagi lebih atau kurang, sehingga tanaman akan tumbuh dari maksimalnya. Kemudian kelebihan menggunakan smart farming ini mempermudah kita dalam bekerja. Kenapa mempermudah? Sekalipun kita pergi kemana-mana atau sedang cuaca membaik, pergi kebun, kita bisa ngontrol lewat handphone. Jadi di handphone itu kita bisa melihat kebutuhan tanaman, kayak N-nya sudah berapa, kemudian cahaya itu berapa, pH-nya berapa, kelihatan di handphone. Kemudian untuk tadi penyiraman, pemupukan susulan itu bisa kita lakukan lewat handphone. Kita tinggal tekan on, nyala langsung. Jadi mempermudah kita dalam bekerja. Kalau bicara nilai ekonomi, Mas, ya alhamdulillah dengan bertani ini memang menyedihkan. Pertama, saya bisa hidup seperti teman-teman saya yang di kantor mungkin, atau yang menjadi PNS dan sebagainya. Kita bisa nongkrong bareng. Kita kalau dulu petani masih yang sebelah mata, sekarang bahkan saya kasarnya bisa ngeraktir mereka. Mereka bawa mobil, saya pun bisa bawa mobil. Mereka nongkrong di kafe, saya pun bisa nongkrong di kafe. Jadi artinya menjadi petani ini bukan hal yang saya pikir merendahkan diri, tapi justru saya dengan menjadi petani bangga. Karena bangga karena apa? Karena apa yang mereka makan itu karena petani, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pakai itu mungkin karena adanya petani. Jadi ketika saya menjadi petani, saya lebih bangga daripada teman-teman saya yang lain. Dan saya pun bisa gaya juga seperti mereka gitu, tidak ketinggalan sekalipun sehari-hari ditunggu, pakai sepatu boot, panas-panasan. Tapi kalau udah saatnya kita rapi, kita bisa rapi juga seperti mereka. Saat saya memutuskan mulai menjadi petani itu memang suatu hal yang saya pikir juga perang batin. Dalam artian saya kan sejak SMA sudah tidak di rumah, saya SMA Mandau, kemudian kuliah juga di luar kota. Kemudian ketika saya memutuskan kembali ke desa jadi petani, sedangkan teman-teman saya yang di sini rata-rata mereka merantau ke kota. Ada yang jadi karyawan swasta, ada yang apa gitu, macam-macam lah. Tapi saya sudah jauh-jauh sekolah keluar kembali jadi petani. Itu banyak lah omongan tanggal masyarakat yang bijak. Sebenarnya sih menjadi tantangan bagi saya, sekalipun ya kalau hati kecil sedikit tersayang gitu ya, terasa kok dianggap ini kerjaan apa-apa. Tapi saya pikir itu adalah tantangan dan peluang besar untuk saya. Saya terus menjalani petani ini, kemudian orang melihat dan saya bisa mengklaim bahwa ketika saya menjadi petani yang beda dengan orang tua dulu. Saya menjadi petani yang beda dengan petani lainnya. Saya bisa memanage secara keuangannya, memanage kebunnya. Kalau dulu orang tua kita atau orang tua saya contohnya tanam itu serempak, tanam langsung musim panen kalau kosong. Tapi saya dibuat pola tanam, dibuat rapi sehingga masyarakat melihat ternyata kalau dibuat pola tanam itu bisa panen lebih. Orang lagi ikutin, ternyata saya bisa dapat pesanan model. Akhirnya masyarakat ikut sama kita yang dulunya meremehkan karena saya menjadi petani, tapi sekarang kan boleh masa itu. Nah, kiranya kan masa itu lulusnya, artinya kan ini menjadi jawaban ketika omongan orang pada awalnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi. Saya petani agronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi. Oke, kita sudah simak bersama ya tentang profil entrepreneur dan peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Oke, kira-kira dari video yang sudah kita simak, apa saja jenis usaha yang dijalankan? Dan saya jawab ya, silakan. Ada beberapa usaha yang dijalankan oleh petani tersebut, salah satunya
Jadi yang ditampilkan di situ ada beberapa jenis usaha, mulai dari hulu, kemudian on farm sampai off farm. Ya, on farmnya apa tadi? Budidayanya apa tadi? Budidaya tanaman cabai. Off farmnya apa? Pengolahan apa? Sambal ya. Cabai menjadi sambal dan buat cabai. Ya. Kemudian dari video yang kalian simak, kira-kira karakter apa saja yang ditunjukkan sebagai seorang agripreneur? Saya Bu, Ya, silakan. yang ditunjukkan adalah kreatif dan inovatif karena bisa membuat dan menyusun perancangan dengan matang dan efektif. Selain itu juga mampu mengelola suatu sistem yang menguntungkan bagi pihak satu dan pihak lainnya. Oke, betul sekali. Jadi karakter yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Juga bisa ditunjukkan apa karakter yang lain? Ada yang bisa jawab? Selain kreatif dan inovatif? Disiplin, ya. Kerja keras. Tanggung jawab. Oke, betul sekali. Jadi ternyata ya karakter dari agripreneur yang sudah Budila jelaskan tadi sudah dimiliki ya oleh video yang kita simak bersama, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ya kita akan melakukan diskusi. Jadi sebentar lagi kalian bentuk kelompok diskusi ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian nanti Budila akan jelaskan pengerjaannya melalui LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan sekarang bentuk kelompok. Silakan posisikan kursi dan bangkunya untuk diskusi. Oke, sekarang Budila akan membagikan LKPD-nya. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Apa sudah dapat LKPD semua? Oke, saya jelaskan untuk LKPD 1 ya. Jadi LKPD 1 itu ada studi kasus tentang profil agripreneur di bidang agribisnis tanaman ya. Di situ ada tayangan video, bisa kalian menonton dengan teman sekelompoknya ya. Kemudian kalian analisis dengan menjawab soal yang ada di LKPD. Dan untuk tambahan referensi, kalian bisa scan barcode ya artikel yang ada di LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4 ya, di situ ada tayangan video tentang peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Jadi sama, silakan kalian simak tayangan videonya, kemudian dianalisis dan diselesaikan LKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa dimulai.
Iya, ininya. Ini artikelnya ada ya. Aku sering ini ya, lihat Harga cabai di pasar-pasar tradisional di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta juga merangkak naik. Kenaikan harga cabai ini dipicu minimnya pasokan dan guyuran hujan yang menyebabkan kerusakan tanaman cabai di perkebunan. Sejak beberapa hari terakhir, berbagai jenis cabai dan sayuran di pasar tradisional Cebongan, Sleman, Yogyakarta kini terus mengalami kenaikan. Kenaikan berbagai sayuran ini harganya didominasi dari jenis cabai yang nyaris tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga cabai merah keriting dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp90.000 per jenis cabai. Sementara pasaran konvensional naik menjadi saya Basir Fasjarko, buat saya mana? Ini di dokter kesehatan yang ada di Inofam ini itu ada yang pertama ayam kampung sehat tanpa vaksin dan obat-obatan, ada juga maggot BSF, ada juga selada hidroponik, ada juga sayuran organik, ada juga ikan nila. Awal mula kita menginisiasi ide Inofam ini sebenarnya dari yang pertama adalah tawaran mengolah satu lahan itu di area perkotaan. Akhirnya pada saat itu kita survei, kita analisis, kita coba survei pasar, kebutuhan apa saja yang memang dibutuhkan di daerah sini. Lalu kita coba izin dengan pemerintah setempat untuk mengadakan usaha. Yang paling sering yaitu Inofam sendiri dengan basis integrated farming atau pertanian terpadu. Akhirnya dengan dua masalah itu kita bisa tutupi. Kita juga ingin dengan adanya usaha ini kita bisa mengedukasi masyarakat ya bahwasanya nggak melulu dunia peternakan itu selalu merugikan, terutama dengan bau ataupun hal-hal yang lain. Kita coba inisiasi di usaha kita ini dengan berbagai macam. Oke, setelah kalian nonton tayangan videonya ya bisa langsung melakukan diskusi untuk saya pertanyaan di videonya ya. Kalau ada hal yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Ini kan bisa jawabnya dari Ya, jadi jawabnya bisa dari bahan ajar ya, materi ajar, sama kalian bisa lihat artikel ini untuk referensinya ya. Scan. Selamat sore pemirsa.
Ini materinya. Referensi. Urban farming sebagai alternatif ketahanan iklim perkotaan sektor pertanian. Gabung sama aku dulu. Tulis. Jadinya Udah bisa. bisa. Untuk tambahan referensi silakan di scan barcode yang ada di LKPD ya, untuk menunjang jawabannya atau mencari solusi dari permasalahan yang ada di LKPD-nya. Berarti permasalahannya menunjaknya apa meningkatnya? Meningkatnya Nah, jadi untuk yang nomor 1 itu nanti kalian jawab. Nah, di sini bagaimana profil agripreneur yang ditayangkan ya. Jadi di video itu kira-kira apa saja karakter yang muncul. Misalkan kreatif, kalian tunjukkan kegiatannya ini, gitu ya. Misalkan mampu membaca peluang, apa kegiatannya di sana, gitu ya. Paham? Profilnya itu lagi. kan itu ada 3, pengembangan pertanian sama perikanan sama peternakan. Berarti itu termasuk kreatif sama inovatif kan? Kreatif, inovatif. Sama Ya, tadi itu yang dijawab sama. Kreatif, inovatif, disiplin, tanggung jawab, karakter. inovatif. Inovatif, disiplin. Kan ada ini mampu bekerja sama juga. Aku bekerja sama. Bekerja sama. Aku bekerja sama. Bekerja sama Dalam membangun usaha. ini kamu tambahin aku. Terus kan itu di videonya kan menjelaskan itu tentang agripreneur muda yang sukses. Jadinya tuh dia berhasil menjalankan usaha pertanian yang ramah lingkungan. Ya itu ditulis aja agripreneur muda yang sukses menjalankan usaha dengan menggabungkan itu apa aja yang 3 iya yang pertanian Mana ada kendala? masih belum ada. Spektrum kunci karakteristik akan membentuk pola agripreneur yang andal dan expand di masa depan. Karena untuk mengelola usaha di bidang pertanian dominan berisiko tinggi, harga tidak stabil,
kembali videonya apabila ada yang kurang jelas ya. Nanti untuk referensinya juga dibaca kembali. Ya. Berarti ini itu apa? Bagaimana alternatif itu sama masalah bisnis tanaman. Membangun ini meningkatkan urban farming. Pakai smart farming aja buat greenhouse, menanam buat pertanian hidroponik. Kegiatan farming adalah buat greenhouse. Ada yang mau ditanyakan? Ada mas. Ini apa sih? Solusi. Dengan cara sehingga cukup lama sehingga panen tertunda, panen gagal, para petani gagal panen, sehingga panen tertunda kan mas, petani panen tertunda. sebentar dulu gagal panen dan panen tertunda. Kalian bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan sebuah bahwa usaha di bidang perkeringan? Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut berjalan. Maksudnya alternatif solusi itu Di video itu kan disebutkan permasalahannya apa ya? Nah, kira-kira alternatif apa, solusinya apa dari permasalahan itu? Kalian menuliskan ya atau menguraikan solusi untuk permasalahan yang ada di video itu. Kalian bisa akses artikelnya. Ya, paham ya? Sementara itu untuk harga cabai merah putih dari yang sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp95.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit saat ini naik menjadi Rp80.000 dari Rp70.000 per kilogram. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Sleman, kenaikan harga cabai tersebut disebabkan dampak El Nino atau kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan lalu sehingga petani mengalami gagal panen alternatif solusinya cabai serta sayuran. metode urban farming. Saya kira bukan karena menggunakan Hidroponik, jangan melakukan metode hidroponik sama urban farming cegah gagal panen untuk ketahanan iklim. Jadi itu untuk ketahanan. Jadi permasalahan ini di pertanian atau di pemasaran?
permasalahannya BPF di pertanian yang ada di video tersebut. Kalian videonya tentang apa? Tadi Itu profil agripreneur kan ya, dimana di situ kan dijelaskan permasalahan dari petani itu apa, kemudian dia solusinya adalah sebagai membuka usaha pertanian apa di situ, terintegrasi ya. Jadi permasalahan yang dimiliki oleh petani tersebut disebutkan. Itu ya, paham ya? Paham ya. Ya. Kalau kita yang juga dari video itu kan sudah ditemukan kalau menjadi seorang agripreneur itu harus memiliki pikiran yang kreatif. Nah itu nanti dijelaskan kreatifnya dan inovasinya itu di mana. Ya, jadi di situ kan pertanyaannya identifikasi. Berarti setelah kalian mengamati, kalian identifikasi kira-kira karakter apa saja sebagai seorang agripreneur. Misalkan kreatif, itu apa di sana ditunjukkan? Misalkan menciptakan inovasi budidaya atau apa ya? Di situ disesuaikan sama yang ada di video. Iya, paham? Terima kasih ya Bu. Lanjutkan. Lokasi berdirinya usaha ini di Kabel Kasiata. Yang ada di Innofam ini Apakah sudah selesai?
Apakah sudah selesai? Sudah ya? Yang Nana, sekarang waktunya presentasi. Jadi silakan kalian setiap kelompok nanti masuk di depan untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Kemudian nanti kelompok lain bisa menanggapi atau menanyakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan untuk kelompok yang ingin maju terlebih dahulu. Dipersilakan ya. Kelompok 1 ya.
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari video yang kami simak. Berdasarkan video yang kami simak, menanyakan seorang agripreneur yang memiliki usaha pertanian dari lokasi yang meliputi budidaya sayuran, hidroponik, peternakan, perikanan, dan pupuk organik. Bagaimana agripreneur tersebut melihat permasalahan sebagai peluang usaha di daerah perkotaan dapat dilihat dengan lahan kosong di daerah perkotaan. Setelah analisis menentukan produk atau jenis usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan sayur organik, pasar ayam kampung yang lebih stabil. Dengan menggerakkan hilirisasi pertanian, agripreneur membuka peluang bisnis baru. Mereka menciptakan lapangan kerja, memasok pasar lokal dan internasional, serta membantu mengurangi tingkat pemborosan dalam rantai pasokan pertanian. Identifikasi karakter yang ditunjukkan agripreneur dalam video yang kami simak seperti kreatif dan inovatif, karena memadukan peternakan dan budidaya tanaman organik, dan juga dapat bekerja sama karena mitra untuk pengadaan limbah organik, dan juga disiplin karena penjadwalan dalam pembagian tugas antara tanaman, perikanan, dan peternakan. Dan agripreneur tersebut mampu membaca peluang pasar dan usaha karena menentukan jenis produk sesuai kebutuhan. Dari presentasi kami, mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan, silakan. Bagaimana cara kita mampu memahami kebutuhan masyarakat seperti pertanian, peternakan, atau perikanan? Silakan pertanyaannya dibacakan lagi dengan suara keras. Bagaimana cara kita mampu memahami kebutuhan pada masyarakat pada pertanian, perikanan, atau peternakan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dengan menganalisis apa yang dibutuhkan masyarakat, contohnya kebutuhan pokok dan kebutuhan lain-lain. Jadi betul ya, cara menganalisis peluang pasar ya. Caranya bisa kita lihat ya, kebutuhan masyarakat sekitar kira-kira butuhnya apa. Misalkan kebutuhan akan sayur, jenis sayurnya misalkan di sekitar sana apa saja ya, karena tidak semua jenis sayuran misalkan dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Atau sudah banyak ya, atau sudah banyak petani yang sudah budidaya sayuran tersebut, gitu ya. Silakan dilanjutkan. Dari video yang kita simak, kesimpulannya adalah seorang agripreneur tidak boleh mudah menyerah atau meratapi kegiatan. Kegagalan bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kedepannya agar dapat meminimalisir gagal dalam berwirausaha. Selain itu, seorang
selain itu disebabkan oleh peningkatan suhu sehingga mempersempit area pertanian. Dari permasalahan tersebut kami dapat melakukan alternatif solusi dengan cara membudidaya tanaman yang mudah tumbuh dan berproduksi. Plastik pun manajemen plastik juga dapat diterapkan melalui pemilihan media tanam yang berkelanjutan, penggunaan bibit unggul dan menggunakan pupuk organik. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila ada yang bertanya, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan pendapat Anda cara untuk mengatasi permasalahan gagal panen. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal dengan cara menganalisis peluang pasar dan kebutuhan masyarakat atau yang dibutuhkan masyarakat di musim sekarang itu apa. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua apa ada lagi yang ditanyakan? Oke, sebenarnya untuk mengatasi penyebab gagal panen tadi ya, bisa diatasi pencegahan atau preventif untuk mengurangi resiko itu. Nah, itu ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 3. Kira-kira apa solusinya? Jadi kita bisa menerapkan pertanian urban farming dengan hidroponik ya, atau hortikultur yang mana itu dilakukan di greenhouse. Jadi itu dapat mengurangi penyebab gagal panen tani akibat iklim. Itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Dari diskusi hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penyebab dari gagalnya panen seorang petani disebabkan oleh perubahan iklim. Namun masalah tersebut dapat diatasi dengan cara membudidaya tanaman. sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Ayo eating is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video tersebut, bagaimana profil agripreneur yang ditayangkan, yaitu seorang agripreneur muda yang sukses menjalankan usaha pertanian ramah lingkungan yang menggabungkan pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga berorientasi jangka panjang. Nomor 2, bagaimana agripreneur tersebut melihat permasalahan sebagai peluang usaha di daerah perkotaan, yaitu lahan kosong dan kebutuhan masyarakat. Namun setelah dianalisis ternyata masyarakat membutuhkan sayuran dan ikan. Maka dari itu terjadilah suatu sistem yang melibatkan 3 kebutuhan: peternakan, pertanian,
dan perikanan. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Devi. Identifikasi karakter yang ditunjukkan agripreneur dalam video tersebut. Disiplin, kreatif, mampu memahami dan mampu mengolah dan menerapkan, bisa mengolah kebutuhan konsumen dan memahami kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 dari kelompok 1 ingin bertanya, apabila dikaitkan dengan usaha di bidang kegiatan tanaman, apakah perikanan dan ternak juga termasuk dalam usaha di bidang pertanian? Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan jawab. Iya, perikanan dan peternakan termasuk dalam usaha di bidang bisnis. Karena bisnis usaha yang dikelola dengan baik untuk mencapai manfaat yang diinginkan. Pertanian adalah usaha yang mencakup tanaman pertanian, tanaman pangan dan lain-lain. Peternakan adalah usaha yang membudidayakan hewan ternak, produksi dan perikanan adalah usaha untuk Mungkin bisa lebih jelas ya? Iya, karena perikanan dan peternakan termasuk dalam usaha di bidang agribisnis. Karena agribisnis adalah usaha yang dikelola dengan baik untuk mencapai manfaat yang diinginkan. Pertanian adalah usaha yang mencakup subsektor tanaman, pangan, dan lain-lain. Peternakan adalah usaha yang membudidayakan hewan ternak untuk dikonsumsi, dan perikanan adalah usaha yang meliputi perikanan darat dan laut. Untuk penyampaian kesimpulan dan penutup akan diberikan oleh Jika ingin membuat usaha, maka carilah peluang di bidangmu, di masyarakat dan perwakilan kata dari masyarakat. Setiap presentasi dari kelompok kami, apabila ada kekurangan dari kesalahan dari kami, dan apabila ada kelebihan dimurni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi tentang peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Saya, Ringdi, selaku moderator yang mengatur jalannya presentasi, akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu pemateri pertama akan dibacakan oleh Mas Rifan. Permasalahan yang terjadi di video tersebut yaitu meningkatnya harga cabai dan sayuran karena dampak kemarau panjang yang menyebabkan para petani gagal panen. Dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Mas Hendra. Apa penyebab gagal panen sayur milik petani? Karena pengaruh El Nino atau kemarau panjang dan petani mengalami kekeringan yang cukup lama, sehingga para petani gagal panen dan panen tertunda. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Vicky. Menurut kalian, bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai sebuah peluang usaha di bidang agribisnis tanaman?
yaitu dengan melakukan metode hidroponik dan urban farming yang dapat meningkatkan keberagaman pangan dan lebih adaptif terhadap ketersediaan pangan yang dapat mencegah ancaman krisis pangan sekaligus perubahan iklim. Metode hidroponik vertikultural di greenhouse. Kesimpulan dari hasil diskusi tersebut adalah dengan peluang usaha kita dapat mengetahui subsistem yang ada di bidang agribisnis tanaman, yaitu hulu, budidaya, panen, dan pemasaran, dan dapat mengetahui penyebab dan solusi gagal panen. Lanjut sesi tanya jawab yang akan dibacakan oleh Sarah. Apa saja peluang usaha di bidang agribisnis tanaman? Saya sebagai sesi tanya jawab izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Peluang usaha di bidang agribisnis tersebut sangat luas. Ada banyak sekali. Salah satunya yaitu 1. Budidaya tanaman organik. Meningkatnya permintaan produk organik. 2. Hidroponik. Menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan lain-lain. 3. Pengembangan bibit unggul. Memiliki hasil panen yang tinggi. 4. Agroindustri. Pengolahan hasil pertanian menjadi pengolahan yang lebih tinggi. 5. Digital marketing. Untuk memasarkan produk pertanian secara online maupun offline. Sekian dari kelompok kami. Bapak Gubernur datang berusukan bawa baju simpan di lemari. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Setiap kelompok tadi sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Bagus sekali. Setiap kelompok punya kreativitas tersendiri ya dalam menyampaikan hasil diskusi di luar materinya. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut ya ke kegiatan selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, kita tepuk semangat ya. Yang biasa sudah kita lakukan, tepuk semangat. Kita mulai, tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ya, kira-kira dari pembelajaran kita, dari presentasi, dari diskusi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya. Ya. Dulu, silakan. Kesimpulannya menurut saya itu seorang entrepreneur harus memiliki kreatif dan inovatif, bekerja sama dan juga disiplin dan juga mampu membaca peluang pasar dan usaha. Karena seorang entrepreneur merupakan orang-orang yang selalu mencari dan menciptakan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena tidak semua peluang usaha itu membutuhkan modal yang besar, maka kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang memiliki sikap kreatif, inovatif. Tetapi sebelum kita benar-benar terjun, pahamilah kebutuhan pasar di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kita bisa saling membutuhkan. Karena kita butuh masyarakat untuk transaksi dan sebaliknya masyarakat butuh kita untuk kebutuhan pokoknya. Tepat sekali. Jadi cukup kritis ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah seorang entrepreneur ya harus memiliki karakter dan komitmen yang kuat, berorientasi jangka panjang dan mampu membaca peluang pasar yang besar.
kemudian Onfa, apalagi? Oke ya. Oke, untuk selanjutnya Budila akan melakukan post test untuk mengetahui apakah kalian sudah paham ya tentang materi yang sudah kita pelajari. Silakan HP-nya dipersiapkan. HP-nya dipersiapkan. Linknya akan Budila kirim di grup kelas ya. Oke, linknya sudah Budila kirim di grup WA, silakan kalian akses. Oke, sudah ada yang bergabung satu orang, Jessica. Yang lain silakan. Oke. Oke, 7 orang. Oke, Budila mulai. Silakan bisa langsung diakses dan dikerjakan. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan skor tertinggi?
refleksi. Jadi refleksi selama pembelajaran pagi hari ini kita melakukan refleksi dengan mengisi Google Form. Nanti Bu Dila kirimkan di grup kelas. Oke ya? Iya, Bu. Oke. Oke, sudah Bu Dila kirim di grup kelas untuk refleksi hari ini. Sudah ada ya? Silakan diakses. Di sana ada beberapa pertanyaan, bisa kalian isi berdasarkan kondisi kalian selama mengikuti pembelajaran. Peluang usaha di bidang agribisnis tanaman. Oh, ada. Peluang usaha. Apa yang dipelajari hari ini?